Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Alwi dari Prodi Matematika Angkatan 2021 dengan NIM 21 /889/PA/20919. Malam ini saya akan belajar tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Oke. Selamat menonton dan belajar dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi sekaligus pembahasan soal UTS tahun ini. Jadi untuk pembahasannya sendiri sebenarnya sudah pernah saya buat videonya, tetapi saya buat ulang karena ada beberapa masukan dan juga ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Oke, langsung saja. Nah, untuk prinsip inklusi dan eksklusi sendiri itu sangat erat kaitannya dengan himpunan. Jadi kita akan awali dengan pembahasan sedikit tentang himpunan. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan dengan banyak anggotanya berhingga, kita sebut kardinalitas ya. Jadi kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan dan A dan B himpunan dengan anggota berhingga. Kardinalitas himpunan A dengan notasi mutlak A atau definisikan sebagai banyaknya anggota himpunan. Contoh sama dengan 1,2,3,4,5. Sama dengan dari langsung dengan O, berarti N sama dengan A nya banyaknya anggota. Tapi ini kan foto gitu dia. 1,3,4 misal 5,4 terus kemana ya yang saya menangis berarti kan masih foto berarti itu kita gabung B sama dengan N A atau N elemen B. H garis B sama dengan N elemen A atau N elemen A atau N elemen A dan N elemen B. A dikurang B sama dengan A B N elemen A dan N bukan elemen dari B. A plus B gabung B fokus toh itu kan dari A. Nah, ini bisa disimbolkan dengan ini atau yang
ini enak. Oke, contohnya kalau kita punya A itu himpunan isinya 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita peroleh kardinalitas dari A itu sama dengan 5. Dan selanjutnya kita pun juga punya gabungan. Jadi kalau misalkan kita punya 2 himpunan, di sini A, di sini B, nah gabungannya adalah semuanya yang ada di dalam ini. Ya, jadi intinya adalah dia semua yang anggota A atau dia anggota B itu masuk ke A gabung B. Nah, bagaimana dengan irisan? Dia yang anggota A sekaligus B. Jadi A iris B itu ada di sini. Nah, selanjutnya kita punya A dikurang dengan B, itu intinya adalah semua anggota A yang bukan anggota B. Berarti dia yang ada di ini ya. Jadi yang di irisan tadi dikeluarkan. Dan selanjutnya kita punya kelas di sini. Intinya adalah A gabung B dikurang dengan A iris B. Berarti kan A gabung B tadi kan semuanya dikurang dengan yang tengah. Berarti dia anggota A, anggota B, tetapi tidak yang keduanya. Oke, lanjut. Nah, untuk semua anggota A yang bukan anggota B, berarti dia yang ada di ini ya. Jadi yang di irisan tadi dikeluarkan. Dan selanjutnya kita punya kelas di sini. Intinya adalah A gabung B dikurang dengan A iris B. Berarti kan A gabung B tadi kan semuanya dikurang dengan yang tengah. Berarti dia anggota A, anggota B, tetapi tidak yang keduanya. Oh, saya itu terakhir planet. Oke, lanjut. Nah, untuk sifat-sifatnya kita punya beberapa, dan salah satu yang penting adalah kita punya kardinalitas A gabung B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang dengan kardinalitas A iris B, ya kan? Jadi bisa kita A tambah kardinalitas B dikurang A iris B. Kita bayangkan ya, kalau kita punya himpunan A, ini himpunan B, di sini A, ini B, yang di tengah ini kan A iris B, ya betul. Nah, ketika kita menghitung kardinalitas A ditambahkan dengan kardinalitas B yang di bagian ini, itu terhitung 2 kali. Oh. Maka dari itu ketika kita ingin mencari kardinalitas A gabung B, harus dikurangkan tadi penjumlahannya ini dengan kardinalitas A iris B. Oke, siap. Catat analisa. Kardinalitas A gabung B kurang dari kardinalitas A sama kardinalitas B. Karena nek kardinalitas A gabung B tok dimin A iris B isi ya. Kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B, dengan dibuktikan dengan gambar seperti berikut. Himpunan A, ini himpunan B, ini A iris B, maka jadi didapat seperti ini di atas. Oke, lanjut. Penjumlahannya ini dengan kardinalitas A iris B.
Nah, untuk soal-soal latihannya dan contoh bisa dicoba sendiri. Nah, tadi untuk contoh yang 2 ya, yang sama dengan 2 di sini. Dan secara umum kita punya kardinalitas dari gabungan berhingga dari himpunan-himpunan ini akan sama dengan jumlahan dari kardinalitas masing-masing yang satu-satu dikurang dengan jumlahan yang kardinalitas irisan 22 ditambah dengan jumlahan kardinalitas dari irisan 33 dan seterusnya. Jadi contohnya di sini kalau misalkan kita punya ini seharusnya R ya, bukan N. Jadi ini berbeda semua. Ini seharusnya R juga. Karena di situ R kan. Oke. Nah, kita punya kalau misalkan R-nya sama dengan 3, kita peroleh kardinalitas dari A1 gabung A2 gabung A3, dia akan sama dengan yang A1 kardinalitas A2 kardinalitas A3 ya kan, dikurang dengan A1 iris A2 kan, terus dikurang dengan kardinalitas A1 iris A3, dikurang lagi dengan kardinalitas A2 iris A3, dan selanjutnya nanti ditambah dengan kardinalitas A1 iris A2 iris A3. Ini kalau misalkan kasus yang R sama dengan 3. Nah, akibatnya apa? Kalau kita punya ini, kita kan punya yang di dalam ini komplement ya kan, dari hukum De Morgan kita punya dia akan sama dengan A1 gabung A2 dan seterusnya sampai AR itu dikomplementkan. Berarti kardinalitas dari ini akan sama dengan ya banyaknya semesta, kardinalitas semesta yang dikurang dengan yang di sini. Oke, langsung saja untuk yang soal UTS tahun ini ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah cari banyaknya bilangan bulat di antara 1 dan 2020, 1 dan 2020 masuk yang tidak habis dibagi 4, 5, 6, dan 9. Oke, jadi kita definisikan himpunan A seperti ini ya kan, sesuai dengan ketentuan, dan yang A itu yang habis dibagi 4, dan yang B itu habis dibagi 5, C yang habis dibagi 6, D habis dibagi 9. Nah, kita cari satu-satu. Jadi kardinalitas A ada berapa? Nah, itu ya tinggal ini saja kan, ini dibagi dengan 4 karena dia yang habis dibagi 4. Kenapa? Karena kita lihat yang kelipatan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya akan sama dengan ini. Dan hati-hati, ini notasi di sini adalah floor. Floor itu bilangan bulat terbesar yang masih kurang dari bilangan tersebut. Jadi dia posisinya akan sama seperti kalau di teori bilangan ya, itu ada ini kurung siku, ini maksudnya integer part atau bagian bulat ya. Kenapa? Karena kalau kita punya misalkan 3,25, kalau kita ambil yang terbesar dan kurang dari bulat terbesar kurang dari ini kan berarti 3. Nah, di sini 3,25 integer partnya juga 3. Jadi pakai siku boleh. Tetapi kita tidak boleh pakai nilai mutlaknya. Kenapa? Karena nilai mutlak X itu dia kan akan sama dengan X untuk X yang lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X yang kurang dari 0 ya. Jadi ini tidak diperbolehkan kalau yang mutlak. Nah, di sini kita punya bisa hitung kardinalitas dari A dengan cara yang sama, bisa dihitung kardinalitas B, C, dan D. Dan selanjutnya bagaimana dengan kardinalitas irisannya? Ya, intinya kita cari KPK dari pembaginya tadi. Jadi seperti yang A dan B di sini, ya kan? Tadi kan yang A itu yang habis dibagi 4, B
divisible by 4, 5, 6, and 9. Definisikan. Soal. Coba didefinisikan sama dengan elemen angka 1 kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 2024 habis membagi X. B X elemen angka 1 kurang dari X kurang dari 2020 sama CP berarti 5 habis membagi X. C elemen kurang dari X kurang dari 26 bagi habis D elemen kurang dari X kurang dari 20 9 membagi habis X. Angka pertama dibagi biasa, kardinal A sama dengan 2030 4 0,5 dan B dengan 2020 5 langsung C sama dengan 2020 dibagi 6. Oh, letter besar ya. D keempat 2020 dibagi 6 pilih dibagi 6 336,6 ya oh 2020 dibagi 24. Oke, paham. Habis dibagi 5 berarti KPK nya berapa? 20. Terus A iris B menggunakan KPK kardinal A iris B menggunakan KPK. Dan begitu selanjutnya iris D dan begitu selanjutnya. Berarti A iris B iris C A iris B kali 56 kali 56 itu tetap lagi diurangi angka 56 ABC berarti KPK nya 2 strip 3 2 1 strip 3 strip 1 5 strip 1 60. Berarti nak iris masuk KPK. Menggunakan KPK. Itu jadi pembaginya. Ya.
Di pembaginya di sini itu KPK-nya. Nah, A dengan C, ini kan A tuh yang habis dibagi 4, ini habis dibagi 6. KPK-nya berapa? 12. Nah, jadi jangan hanya langsung dikalikan 6 kali 4, 24, tidak. Kenapa? Karena ya yang kelipatan 12 itu kan habis dibagi 4, dan juga sekaligus habis dibagi 6. Jadi kalau misalkan ini diambil 24, nanti banyak sekali yang terlewat. Dan seterusnya dengan cara yang sama ya. Jadi bisa kita cari yang B iris C dan B iris D, kardinalitasnya berapa. A iris D juga, C iris D. Dan sekarang yang 33 caranya sama, dicari KPK 3 pembaginya. Jadi contohnya di sini bisa dapat ini 60, 36, 180 dan 90. Dan terakhir yang irisan 4 semuanya. Kita dapat 11 dan selanjutnya ya tinggal dimasukkan ke formulanya. Berarti kita peroleh 2020 dikurangkan ini semua, jadi hasilnya 988. Oh, jadi komplemen ini padha wae. Kira 505 jadi gabungannya dikombinasikan berarti irisan. Jadi sederhana sekali ya untuk yang bagian ini. Nah, selanjutnya untuk yang soal selanjutnya masih UTS 2020 juga. Jadi diberikan 3 siswa A1, A2, A3 dari sekolah A dan 4 siswa B1, B2, B3, B4 dari sekolah B. Nah, mereka akan berkumpul ya, hasilnya berarti tidak jadi banyak yang bilangan bulat X1 kurang dari X kurang dari 2020 yang tidak habis dibagi 4,5,6 dan 9 adalah tidak habis dibagi 4 yang mau saya habis dibagi 4 ini saya nge-like logikanya rungsangan. B gabung C gabung D komplemen 2020 dikurangi 404 2336 224. Iya. Kurangi 101 kurangi 168 kurangi 56 kurangi 67 kurangi 112 kok dimulai di tangannya apa? Dengan cara yang sama ya.
3 dong. Oh iya, tambah 3 tambah 11 berarti nek saiki nek 3. Oh jadi iki 1 tok, terus iki 2 ya bisa 2 ya bisa. Oh terus iki 3 mulai plus nah, plus 4 mulai meneh. Apa ngono mergane ngomong mergane apakah rumusnya seperti itu? Gimana kan rumus? Plus kurang 13 nah, plus kurang otomatis ada 7 faktorial. Dari sekolah aku masih UTS kurangkan ini semua, paham. jadi hasilnya 988. Jadi sederhana sekali ya untuk yang bagian ini. Nah selanjutnya untuk yang soal selanjutnya masih UTS 2020 juga. Jadi diberikan 3 siswa A1, A2, A3 dari sekolah A dan 4 siswa B1, B2, B3, B4 dari sekolah B. Nah, mereka akan berkumpul di suatu pertemuan. Nah, berapa banyak cara mereka dapat diposisikan ya di suatu baris sehingga tidak semua siswa dari sekolah yang sama membuat satu blok. Jadi contohnya di sini bisa dilihat ya. Yang dari sekolah A ini kan ini dan ini, mereka tidak membuat satu blok. Dan yang dari sekolah B ini dan ini tidak membuat satu blok. Berarti nah formasi seperti ini diperbolehkan. Tetapi kalau yang ini bisa dilihat yang dari sekolah A dia satu blok di sini. Ini yang dari B di sini satu blok. Jadi untuk yang 2 contoh ini dia tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya? Ya pertama dicari banyak cara duduknya. Nah, banyak cara duduknya ya otomatis ada 7 faktorial. Kenapa? Karena di posisi pertama kan ada 7 kemungkinan. Karena kita bisa mengisinya dengan ya siswa manapun kan. Terus selanjutnya karena siswa pertama sudah duduk di sini, berarti dia tidak mungkin duduk di sini kan. Berarti tinggal 6 kemungkinan dan seterusnya. Jadi kita perlu di situ 7 faktorial. Nah, selanjutnya banyak cara murid dari sekolah A duduk dalam satu blok. Jadi kita punya yang A ini semuanya ini satu blok. Jadi kita anggap sebagai satu objek saja. Dan setelah itu kita punya yang dari B ya. B3, B4. Berarti kalau kita ingin mendudukkan mereka, kita kan jadi punya 5 blok saja. Ya kan? 5 posisi di sini. Nah, yang di sini ya bisa diisi blok ini atau diisi B1, B2, B3, B4. Berarti ada 5 kemungkinan 4, 3, 2, 1. Dan jangan lupa yang dari sekolah A ini juga ada 3 faktorial juga. Kenapa? Ya yang posisi pertama kan 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Maka dari itu kita peroleh di sini 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, yang dari sekolah B duduk dalam satu blok itu langkahnya sama. Jadi yang B dianggap satu blok dan kita masih punya A1, A2, A3. Berarti ada 4 tempat dan di sini kan ada 4 faktorial ya. Jadi kali 4 faktorial juga. Jadi kita peroleh di sini. Dan selanjutnya, nah posisi yang A1 blok dan B1 blok itu kan kedouble hitungannya. Jadi kita harus kurangkan. Nah, posisinya bagaimana? Jadi bisa AA
BBB gini kan, dan kemungkinan kedua BBB AAA kan. Nah berarti di sini ada 2 faktorial. Satu blok dan B1 blok itu kan kedouble hitungannya. Jadi kita harus kurangkan. Nah posisinya bagaimana? Jadi bisa AA BBB gini kan, dan kemungkinan kedua BBB AAA kan. Nah berarti di sini ada 2 faktorial ini tadi, dan ini kan masing-masing ini 3 faktorial 4 faktorial. Jadi kita peroleh, jadi banyak cara. 3 faktorial 4 faktorial. Oh berarti 2 faktorial Q tambah T, 3 faktorial Q gini, 4 faktorial gini kan bodoh. Iya nek dibalik berarti bodoh. Duduk yang diperbolehkan adalah 5040 dikurang 2 ini tadi dan ditambah 288. Kenapa Jadi ditambah? 4032 cara. Kenapa ditambah Pak? Woi bodoh resi dikurang resi C 0,4 jauh 5 tambah dikurang 720 dikurang 576 ditambah apa ya? Kok ditambah apa ya? Nah itu langkahnya, jadi harus berhati-hati. Kenapa? Karena saya melihat masih cukup banyak yang hilang dalam perhitungannya ya. Jadi ada yang belum terhitung ya. Nah nyusunnya nanti kan kita dapat memakai inklusi dan eksklusi. Jadi kita bisa list saja kan. Jadi misalkan ya kita punya tadi AAA itu yang dari sekolah A terus. Nah itu langkahnya, jadi harus berhati-hati. Kenapa? Karena saya melihat masih cukup banyak yang hilang dalam perhitungannya ya. Jadi ada yang belum terhitung ya. Nah bagaimana cara lainnya kalau misalkan kita tidak ingin memakai inklusi dan eksklusi? Jadi kita bisa list saja kan. Jadi misalkan ya kita punya tadi AAA itu yang dari sekolah A, terus BBB yang dari sekolah B. Nah ini bagaimanapun cara menyusunnya nanti kan kita dapat di sini adalah 3 faktorial. Cara lainnya kalau misalkan ya, 5, 6, 7, 20, 5, 7, 6 tambah 288. Nah kenapa ini ditambah? Nambah UTS 2020. Aku kan bingung sendiri. A B B A B B ya kan, ini kan berbeda dengan yang atas. Terus AA B B B A B dan seterusnya. Ini cara mengelis, ini bisa dilakukan juga. Nanti hasilnya juga akan sama. Nah kalau cara lain, kalau tidak mau list semuanya, ini kan listnya nanti akan jadi banyak. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi posisinya di sini, ketika yang dari A-nya duduk dalam satu blok, berarti kan kita punya dia bentuknya seperti apa. Jadi ini cara kedua, ini cara ketiga ya. Jadi cara kedua bisa di list semua kemungkinannya ini tadi. Dan oh ya, ini tadi seharusnya ini ya, yang di list itu yang tidak diperbolehkan saja. Jadi ya sedikit revisi. Jadi yang di list itu yang tidak diperbolehkan saja. Jadi yang tidak diperbolehkan dia bisa A B B ini kan tidak diperbolehkan kan. Yang tidak diperbolehkan lagi apa?
saya punya B, A, 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 B, 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 ya kan? B, 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 Terus bisa lagi di sini B, A, B, A, B, A, 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 B, B, dan B, lanjut B, lagi B, 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 A, 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 B, dan B, 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 A, 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 ya kan? Jadi ini salah satu yang tidak diperbolehkan listnya, dan juga yang B-nya bergabung. Jadi kita sudah punya A, B, 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 berarti tidak diikutkan lagi. Terus berarti bagaimana ini? B-nya bergabung ya. Jadi AA dan B, 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 A, 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 ya kan? Jadi ini salah satu yang tidak diperbolehkan listnya, ya kan? Dan ya B semua, A semua sudah. Jadi bisa di list seperti ini yang tidak diperbolehkan. Oke ya. Nah, cara ketiga ya di list semuanya kan. Seperti semua yang boleh. Jadi di cara kedua ini kita fokusnya ke yang tidak diperbolehkan. Jadi sama seperti menghitung ini ya, 3 ini ya. Jadi yang tidak diperbolehkan yang bawah ini. Nah, jadi cara ketiga kita juga bisa menghitung langsung semuanya. Jadi yang diperbolehkan tuh apa saja di list. Jadi contohnya yang diperbolehkan itu kan ini yang list semua yang tidak boleh kan. Terus nanti yang ini kan jadi nanti semua dikurang yang tidak boleh. Juga bisa di list semua yang boleh karena angkanya tidak terlalu besar. Jadi contohnya kalau misalkan saya punya AA, B, 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 A, B, A, B, ya kan. Terus ini ada AA, B, B, A, B, B, ini kan juga bisa, dan seterusnya. Jadi ini bisa di list juga. Langsung ketemu hasil akhir. Jadi ini hasil akhirnya nanti langsung semua yang diperbolehkan. Tetapi ya lebih panjang. Tapi kan itu opsional. Di cara lain bisa dilakukan juga. Oke. Sekian saja video pada kali ini. Banyak murid dalam satu blok dan B duduk dalam satu blok. Kok ini ditambah ya? 405 sama dengan ini ditambah ini. Nah, 720 ditambah 576. Langsung 32. Oh ya, 288 ditambah. Masih pertanyaan besok. Oke, sekian belajar kita. Masih ada yang kebingungan tadi kenapa ditambah, tapi ditanyakan. Siap.
Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.